Ya, selamat malam Ibnu Kalam. Silakan nyalakan kamera dulu. Ya, selamat malam. Waduh, apa kabarnya Ibnu Terlebih dahulu Kalam? saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia. Amin. Amin, 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 amin. Ya, gimana Pak Kalam? Ya, baik-baik. Baik-baik. Iya, gimana maksudnya Pak Kalam kesini mau ngapain? Maksudnya? Mau mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Iya, jadi begini Pak Kalam, banyak orang-orang Islam itu alergi dengan Natal. Contohnya adalah ini. Ya, Egy Sujana, dia ingin menetapkan 25 Desember itu menjadi hari mualaf. Ya memang kalau muslim, kalau nggak halu namanya bukan muslim. Nah gini Pak Kalam, sebenarnya nih kalau kita membaca Al-Quran ya, ini terlepas dulu apakah Isa itu adalah Yesus ya. Yang jelas Isa itu dalam Al-Quran punya ibu namanya Maryam. Nah, dikatakan bahwa Maryam ini adalah mengandung, tetapi dia dalam keadaan tanpa suami, betul ya? Atau seorang perawan yang mengandung, begitu ya? Nah, di dalam Bible, di dalam Alkitab Kristen, ada seorang perempuan juga bernama Maria dan mengandung dalam keadaan perawan. Nah, tentu saja ini merujuk kepada sosok yang sama sebenarnya, walaupun nanti outputnya berbeda. Nah, di dalam Al-Quran itu jelas sekali kan, Nabi Isa itu berkata, keselamatan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku wafat, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat tersebut ada di dalam Al-Quran gitu. Keselamatan atas kelahiran Nabi Isa. Nah yang menjadi pertanyaan ini kenapa umat muslim ini alergi mengucapkan Natal? Silakan Pak Kalam. Ya karena katanya alasannya itu kalau seorang Islam mengucapkan selamat Natal mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu bermasalah. Yang saya dengar begini. Kenapa? Yang saya dengar begini, katanya kalau orang Islam mengucapkan selamat Natal, katanya dia jadi Kristen. Tidak, dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal umat Islam tidak mengakui Yesus Tuhan. Kenapa umat Islam banyak yang tidak mengakui Yesus Tuhan? Karena mereka tidak membaca Alkitab. Apa itu Tuhan di dalam Alkitab? Iya, iya. Oke, jadi Pak Kalam sampai sekarang masih Muslim ya? Masih Muslim, tapi sudah mengakui Tuhan Yesus ya? Yesus Tuhan. Ya, sudah menerima apa? Kapan ini Pak Kalam menerima Yesus sebagai Tuhan ini? Kapan? Secara online itu saya dibaptis oleh Ibu Uti waktu Mina. Oh sudah dibaptis Pak? Baptisan secara live begini. Oke. Disuruh melakukan seharusnya Pak Kalam pengakuan. Seharusnya Pak Kalam ini harus dibaptis yang sungguh-sungguh Pak Kalam, baptisan air begitu. Belum, kalau baptisan air belum. Pak Kalam, saya begini, saya ini sebenarnya mendoakan ya walaupun saya berbicara, saya mendoakan Pak Kalam. Kapan ini Pak Kalam sungguh-sungguh meninggalkan agama Islam secara total. Lalu sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup Anda. Ini Pak Kalam ini saya lihat ini masih abu-abu ini. Islam tapi udah keluar tapi belum keluar. Mau masuk Kristen tapi belum masuk. Ini bagaimana nih Pak Kalam nih? Masih banyak yang perlu diperbaiki di Islam. Banyak. Termasuk terjemahan Al-Quran. Kalau saya ke Kristen terus saya mengusulkan perbaikan terjemahan Al-Quran kan mereka mungkin kurang percaya ya. Tapi kalau saya di Islam terus saya ini
ini terjemahan ini keliru. Satu contoh dulu Pak Kalam. Mudah-mudahan Atau gini Pak Kalam, banyak yang meragukan ini jangan-jangan ini pura-pura ini jadi Islam nih katanya. Pura-pura. Oke, Pak Kalam bisa nggak membacakan satu surat atau doa-doa sholat, niatan sholat begitu supaya teman-teman pada mengakui nih bahwa ya dites dulu silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Udah cukup. Sah Pak Kalam. Oke, Ini Pak Kalam. Ini ayat yang paling bermasalah di umat Islam. Quran surat 2 ayat keempat. Orang yang beriman adalah orang yang Apa itu tadi? Yang baru saja saya baca itu. Itu bermasalah sekali di umat Islam. Orang yang beriman adalah? Orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Malah mereka lebih condong kepada, wah itu Alkitab sudah dipalsukan. Nah itu dia penyakitnya Pak Kalam. Akibat daripada itu mereka enggan mengucapkan selamat hari Natal, selamat atas kelahiran putra Maryam, kelahiran Yesus begitu. Kenapa umat Muslim begitu alerginya gitu sehingga umat Muslim ini begitu alergi dengan tokoh, dengan sosok yang bernama Yesus begitu. Padahal di dalam Al-Quran mereka itu jelas sekali ada ucapan keselamatan atas lahirnya putra Maryam. Selamat atas kelahiranku, selamat atas hari kelahiranku. Itu ada tertulis. Iya, begitu. Sementara selamat atas kelahiran Muhammad nggak pernah ada. Tapi ya itulah pelan-pelan ya. Inilah makanya tugas saya juga Pak Kalam. Saya itu menyadarkan orang-orang Islam bahwa mereka itu hidup di dalam sebuah ketidakjelasan begitu. Yang membuat mereka nggak jelas itu sebenarnya adalah karena mengikuti apa yang dicekoki oleh para ulama. Begitu. Karena ulama mengajarkan kalau baca Quran, baca amin. Mereka tidak baca artinya. Akhirnya jadi seperti ini Pak Kalam. Oke lah, tapi itu pun Pak Kalam, saya juga sedikit tambahkan sedikit. Ya. Yang paling bermasalah itu juga adalah mazhab yang diikuti di Indonesia. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu dinyatakan tidak sah di zaman kejayaan Islam. Mazhab yang dinyatakan benar di zaman kejayaan Islam adalah mazhab Maliki seperti di Burkina Faso dengan mazhab Imam Abu Hanifah seperti di Turki. Jadi umat Islam di Indonesia itu berbeda mazhabnya dengan negara-negara yang lain. Berbeda. Oke. Ya, intinya saya juga Pak Kalam ya, saya mendoakan semoga Pak Kalam betul-betul secara total meninggalkan agama Islam dan datang. Ya, saya mengaminkan. Amin. Karena saya juga mau diselamatkan. Amin. Oke, semoga Pak Kalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Pak Kalam ya. Oke, saya rasa begitu saya Pak Kalam ya. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Pak Kalam ya. Oke. Kita turunkan dulu Pak Kalam ya teman-teman ya. Nampaknya ini ada perubahan ini. Oke, ada perubahan di TikTok. Di fitur TikTok ternyata ada perubahan. Udah 3 hari saya nggak live, ada perubahan. Oke. Anak Raja Daud. Sorry, maaf ketua, maaf le. Oke, nampaknya ini salah pencet ya, saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada Rian Bakut.
Kapan ini Rian Badut? Saya rindu Rian Badut nih mengucapkan ikrarnya untuk berhenti nuhanin Muhammad. Ya Rian Badut. Kata Apa siapa kabar Bang bang? Rian? Wah pede banget lu bang. Apa Baik, kabar baik, Bang. Bang Rian? Baik bang. Bang Rian, kemarin kan Bang Rian sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, betul? Betul. Banyak Betul. yang hujat. Iya, Bang Rian. Sebentar lagi kan 25 Desember. Atau Terus? inilah, ini bulan Desember lah, ini bulan Desember. Ini adalah bulan-bulan Natal. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada Bang Rian ini. Kapan ini Bang Rian Apa? ini betul-betul meninggalkan agama Islam nih Bang? Aduh. Kapan-kapan bang? Kapan-kapan aja bang? Kapan-kapan aja? Iya, apa yang membuat Bang Rian nih masih bersikeras tidak meninggalkan agama Islam nih? Apa yang membuat Anda begitu? Banyak faktor bang. Apa itu Banyak faktornya? faktor. Dan ya satu di garis keturunan, keluarga, pekerjaan, semuanya bang. Oke lah. Tapi di dalam hati kecil Anda ini, Anda udah pengen meninggalkan agama Islam ya? Wah belum. Belum. Karena Atut nanti didatangin masa. Lah itu abang udah tahu ngapain tanya. Ya, artinya begini. Hidup kita ini yang menjalani itu kita sendiri, Bang Rian. Betul. Iya kan? Betul. Bukan kita orang hidup ini nggak lain. sendirian, Bang. Iya, bukan orang lain, Iya. Bang, yang menjalani hidup kita. Iya. Kenapa Anda harus mengutamakan orang lain? Itu loh maksud saya. Bukan orang lain. Sekarang sebenarnya, ini Bang. sudah waktunya Tapi ganti rokmu. Keluarga kan bukan orang lain, Bang. Keluarga bukan orang lain, Bang. Iya, tetapi kan yang menentukan hidup Anda itu kan diri Anda sendiri, betul? Iya. Jangan ngaca terus, Bang. Udah ganteng kok, udah ganteng. Betul ya? Terus? Ya. Ini kapan ini Terus? kapan kami mendengar Bang Rian meninggalkan Muhammad, berhenti menuhankan Muhammad dan sekarang menuhankan Tuhan Yesus. Tuh, Bang. Baca di komentar, Bang. Jangan sampai Bang Rian makan babi tuh, Bang. Tanya, Bang. Tuh. Jangan salah. Tuh, Bang? Jangan Gimana, salah. Bang, itu? Begini. Wah. Begini. Kata siapa kalau jadi orang Kristen tuh wajib makan babi? Ini kesalahpahaman orang. Nggak ada yang mewajibkan, Bang. Nggak ada yang mewajibkan. Nggak ada. Kata siapa di dalam Kristen wajib makan babi? Enggak. Nggak ada. Menjadi Kristen itu artinya bukan makan babi. Kalau ada orang bilang jadi Kristen artinya makan babi, berarti dia perlu ke dokter. Karena Arti menjadi Kristen itu apa sih? Menjadi Kristen. Kristen itu sebenarnya arti daripada Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu adalah Mesiah, Hamasiah. Bahasa Arabnya itu Al-Masih. Pengikut daripada Sang Mesias. Nih, tak bacain satu ya komentar nih lucu nih. Bang Edi, lu jangan maksa-maksa orang tuh. Komentarnya banyak banget. Saya tidak memaksa. Saya hanya bertanya kapan ini Anda betul-betul meninggalkan agama Islam. Kok Anda takut sama orang lain? Ini sebenarnya bukan masalah takut atau enggak, Bang. Tapi kan Terus? itu
butuh proses, butuh pengetahuan yang lebih Oke, dalam. apa yang Buat membuat apa? Anda, Gini, sebentar, sebentar, apa yang sebentar, membuat sebentar Anda dulu, sebentar dulu. menunda? Apaan? Yang membuat Anda menunda meninggalkan Muhammad untuk datang kepada Tuhan Yesus apa? Ya, karena kan belum tahu sepenuhnya Bang tentang Oke, yang silakan baru belajar kepada itu. saya. Apa yang mau Anda pelajari? Silakan. Anda bertanya sama saya, Bang, saya masih ragu meninggalkan Muhammad, belum mau menuhankan Yesus. Apa yang membuat Anda ragu? Silakan. Gini Bang, saya dulu tuh pernah, tapi saya nggak punya kata ya Bang. Ini cuma seingat saya dulu tuh saya pernah dengar ada apologet Kristen yang pernah ceramah Yesus dianggap Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang mati. Alasannya gitu loh. Ya kan? Yesus dianggap Tuhan. Bang, dianggap Tuhan tuh maksudnya gimana, Bang? Oh, ya dipertuhankan gitu maksudnya. Dipertuhankan Dipertuhankan karena itu dia apa bisa, sih? Dipertuhankan nah itu iya, apa? dipertuhankan kan berarti kan dia disembah sama orang Kristen. Disembah itu diapain? Dibegini-beginikan gitu? Bukan lah, yang dipercayai bahwa dia itu Tuhan gitu loh. Dipercayai bahwa dia itu Tuhan. Gitu. Iya, dipercayai bahwa dia Tuhan tuh maksudnya gimana? Nah, kalau pemahaman Bang Edis gimana? Kalau namanya Nah, inilah makanya kita saya tahluk bilang, kan? Bang. Kita tahluk sama Bang, Yesus gitu kan maksudnya kan? Dipertuhan itu maksudnya adalah Anda membuat diri Anda itu tahluk, tunduk, mengikuti Dia, taat kepada perintah-perintahnya. Itu maksudnya dipertuhan, bukan dianggap Tuhan. Kalau dianggap Tuhan saja, berarti Anda tidak perlu tunduk sama Dia. Atau cuman dibegini-beginikan saja, boleh. Gini-gini kan, abis itu korupsi. Korupsi yang besok gini lagi, abis itu besok korupsi lagi, gini lagi. Bang, bukan itu Bang. Ini makanya saya bilang 98% manusia tidak mengerti apa itu mempertuhan. Mempertuhan artinya dianggap Tuhan. Kalau menganggap Tuhan saja berarti besok kita maling Bang. Yang penting kan saya anggap dia Tuhan. Ya udah saya anggap aja dia Tuhan, besok saya maling saja. Bukan itu Bang. Dipertuhan itu artinya membuat dirimu tahluk di bawah kendali Dia. Itu maksudnya. Kalau orang yang tahluk di bawah kendali Kristus, Yesus menjadi raja, maka dia korupsi enggak? Tidak. Kalau Yesus menjadi rajanya, yang merajai hidupnya, orang tersebut akan melakukan maunya Yesus. Begitu. Kalau di pikiran Anda menuhankan itu gini-gini, habis gini-gini ya korupsi aja kan gini-gini. Yang penting. Bukan itu Bang. Gimana sih? Betul. Ya. Paham Bang, paham. Jadi maksud saya begini. Anda kan seorang Muslim. Anda ini sebenarnya dirajai oleh yang namanya Muhammad. Setuju nggak Anda? Ya memang gitu. Iya, makanya ketika Muhammad merajai Anda itu akan ngikutin perintah-perintah dia. Contoh, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, betul? Keluarnya pakai kaki kanan. Pertanyaan saya biar ngapa? Apa gunanya itu masuk kamar mandi kaki kiri keluar pakai kaki kanan? Wah, kalau saya biasa aja sih Bang. Mau kanan mau kiri bebas. Makanya saya bilang Bang, menjadi Islam itu sebenarnya esensinya apa? Esensinya itu Bang, menjadikan Muhammad memerintah hidupmu.
Makanya saya terus-menerus bersuara. Berhenti Bang menuhankan Muhammad itu. Menjadikan Muhammad pemimpinmu. Menjadikan Muhammad penguasa hidupmu. Berhenti. Yang saya beritakan kepada Anda, jadikanlah Yesus yang memerintah hidupmu. Jadikanlah dia Tuhan. Tuan di hatimu. Memerintah. Itu loh. Kalau Yesus memerintah hidupmu Bang, kamu masuk kamar mandi kaki kiri pakai kaki kanan boleh. Boleh Bang. Tetapi kalau Muhammad yang memerintah hidupmu, kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Lalu kalau kamu akan pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Tuh ada yang ngomong tuh, masuk kaki kiri katanya biar nggak kepleset. Bener nggak? Nggak ada urusan itu Bang. Nggak ada urusan. Iya. Oke, dari penjelasan saya yang sedikit itu, gini. Tanya apa, Feb? Dari Tanya penjelasan saya yang sedikit Tentang itu, Kristen, Feb. gini, Rian, kalau misalnya nih kamu kosong dulu nih, kamu kosong, kamu bukan Kristen, bukan Islam, kamu kosong nih, murni, kamu masih manusia yang belum Kira-kira kalau saya suruh milih, ada Yesus, ada Muhammad. Kira-kira yang mana yang mau kamu pilih sebagai pemimpin hidupmu? Kalau kosong. Ya. Ya kalau kosong, kalau belum belajar apa-apa ya berarti nggak milih apa-apa, Bang, kan nggak tahu sama sekali. Iya, kalau masih kosong kamu disuruh milih, kamu pilih siapa supaya kamu jadikan sebagai pemimpin hidupmu? Muhammad atau Yesus? Allah, Bang. Berat ya. Bang, kalau Bang, Allah, kalau Bang, ini Allah itu, Enggak, Bang, dari dulu, Allah Bang. itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad. Bahkan Allah itu punya Tuhan, namanya Muhammad. Ini, Karena Bang. pekerjaan, Kalau tadi gini, aku pekerjaan Allah itu tiada lain, tiada bukan menuruti hawa nafsunya Muhammad. gini, Bang, kalau tadi aku jawab sesuai hati nurani misal ya, jawab A atau B. Nanti yang itu wah. Bang, Ayo, jangan pikirin orang lain. Coba, menurut hati nuranimu yang paling dalam. Sudah sering nonton Edis TV. Seandainya kamu disuruh memilih, kamu sekarang masih kosong. Belum Islam, belum Kristen. Kalau saya suruh milih antara Yesus dan Muhammad, kamu pilih siapa? Saya milih ateis, Bang. Ya sudahlah, dia ketakutan. Oke lah Bang Rian, saya tidak memaksa. Semoga tidak dalam waktu lama lagi saya mendengar kabar berita baik dari Anda bahwa Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oke? Oke? Mungkin nggak tahu juga, Bang. Iya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ya. Kita jangan memaksakan. Oke, terima kasih Bang Rian. Aduh, memang mereka ngeyel, mereka takut. Yuk, silakan. Yang naik, Dan.